Halo guys. Halo, Jadi kita ngapain ya hari ini? kita ngobrol santai. This is our first content. Oke. Yang nantinya kita membahas apa tuh? Membahas anything yang nyambung aja. Membahas ini sih kayak kepribadian dari masing-masing sih kayaknya. Ya boleh. Itu topik pertama. Oke. Di sini ada aku, Febri dan Niken. oke, kita mulai pembahasan kali ini. Apa yang ingin kita bahas kayaknya? Kayaknya kalau ngomongin kepribadian, nggak jauh dari MBTI nggak sih? Pernah dengar nggak? Pernah. Aku Ya. pernah tes, tapi kayaknya terakhir tuh 2 tahun lalu tesku. Ya, more or less sama. Dan hasilnya apa? Kamu? Aku tuh, apa ya? ISFJ atau kayaknya ISFJ deh. Gak tau, aku lupa. Aku sambil cek sih. Kamu Oke. apa coba? Aku INFP, Berarti itu apa? introvert. Introvert. Ya. Untuk stand for yang lainnya aku nggak tahu. Sama sih, aku taunya E juga pasti ekstrovert. Iya. Kan? Makanya ISFJ. Kalau kamu berdasarkan hasil MBTI yang menunjukkan extrovert, Oke. itu biasanya terindikasi apa sih? Orang-orang extrovert itu yang macamnya kayak apa? Berawal Sebenarnya dari dirimu. Sebenarnya kalau aku tuh sebenarnya baru ekstrovert tuh kayaknya di dewasa ini deh. Kayaknya dulu tuh aku introvert. Oke, kamu merasa perubahan itu? Aku merasakan perubahan itu. Jadi sejak kayaknya dari SMP atau SMA aku merasa aku menjadi ekstrovert. Jadi Oke. kayak aku tuh suka untuk ngobrol sama orang. Oke. Suka ngobrol sama orang, terus suka untuk ketemu orang. Jadi kayak aku dapat energi sih dari situ. Itu kan yang kayak beda gitu. Emangnya dulu waktu sebelum ngerasa kalau jadi extrovert nggak kayak gitu? Enggak, aku tuh dulu kayaknya orangnya kayak suka di rumah kayak gitu. Apalagi SD ya, kayak aku nggak suka kayak pergi kemana-mana. Kayaknya enak di rumah deh. Kayak main PS gitu. So sekarang merasa sebaliknya kalau keluar Bener. rumah. Sekarang merasa kayak kalau aku di rumah, kayak liburanku ku habiskan di rumah, itu kayak rugi aku merasa. Kalau kamu gimana sebagai seorang introvert? Introvert sih lebih bisa menunjukkan karakter seutuhnya sama orang-orang tertentu ya. Jadi nggak bisa ke orang yang baru kenal atau di depan umum. Oke. Atau lagi yang banyak orang itu nggak, kayak ya udah langsung jadi kayak punya topeng aja. Bukan fake ya, tapi lebih ke mending nggak berpolah banyak gitu. Tapi itu sejak kapan berarti? Sejak mungkin SMP ya. Oh Masuk iya? SMP tuh kayak gitu. Ya, iya. Masa SMP? Iya, aku pernah ngerasa ketika SD tuh aku sangat bersosial sekali. Ikut ini itu, terus kalau ngomong sama orang itu nggak pernah ngerasa draining. Oke. Sama sekali nggak sih, malah justru sumber energi ya. Pernah ngerasa seperti itu. Tapi nggak tahu apa ya yang hits me sehingga suatu momen mungkin let's say SMP aku ngerasa aku kok jadi apa ya, lebih takut ketemu orang. Semenjak setelah SMP itu berarti. Kayaknya during SMP deh. Oh iya? Ya, Berarti gitu. pasti ada sesuatu yang merubah ya sih kayaknya. Aku yakin iya sih, but I don't know what. Berarti kamu suka kalau kayak di rumah kayak Oh, gitu? suka banget. Aja. Aku sangat suka di rumah, nggak ngapa-ngapain. Maksudnya beraktivitas sesuai dengan kemauanku ya. Nonton film, baca buku, di kamar, bersih-bersih. Udah nggak ketemu orang itu nggak apa-apa, itu energi. Dan aku nggak capek untuk itu gitu. Karena ini ya kayak aku nggak tahu, aku pernah kayak membaca gitu, emang ekstrovert itu kayak butuh rangsangan Ketemu sih, orang. banyak Iya. rangsangan gitu sih. Sedangkan kalau introvert tuh kayak dia nggak usah rangsangan, nggak apa-apa, ya udah dia emang berjalan dengan gitu datar atau apa kayak gitu. Iya.
Dan kalau terlalu banyak energi yang kebuang, dia harus, ini aku sih paling nggak aku ya, aku paling nggak harus menarik diri dan apa ya, charging mungkin ya, dengan ya nggak ketemu, nggak pergi dulu gitu, atau kalau udah habis kerja ya pulang, nggak ada main-main gitu. Gitu aku tuh sebenarnya kayak aku tuh kadang nggak kuat sih, apa kalau kadang ketemu kayak orang banyak gitu, misal dalam satu acara gitu ya, ketemu kayak banyak orang lah, misal di sini kayak 5 atau 10, kayak aku juga nggak kuat sih kalau ngobrol gitu. Cuman aku suka kalau ngobrol sama orang yang kayak kita nggak kenal gitu. Malah gitu ya? Bukankah mestinya ketika kita ketemu sama orang yang dikenal, kita nyambung ngomongnya, terus ya jalan aja kan lama? Sebenarnya bisa, cuman kayak kalau kebanyakan tuh kayak jadi noise, terlalu rame gitu loh. Exhausted jadi mending aku mencari yang sepi atau cari orang yang nggak punya teman, jadi akan aku temani. Berarti kalau misalkan nonton konser lebih ini dong, kayak konser kan kamu nggak pernah ketemu mereka tuh, itu malah energi boost buatmu dong. Iya. Sebenarnya sekarang tuh aku udah nonton konser tuh udah nggak lihat kayak siapa gue starnya gitu, siapa main. Tapi kayak aku butuh ketemu sama temen, soalnya kan emang backgroundku kan emang kerjanya juga di musik gitu kan. Jadi emang kalau konser tujuannya sekarang udah aku nemuin ini aja, ini kayak gitu, kalau ke Jakarta atau kemana kayak gitu sih jadinya. Meskipun kamu nggak ketemu teman-teman yang udah kamu kenal, itu kamu nggak apa-apa ya, kayak nggak ngerasa cemas gitu ya kalau ketemu sama orang-orang baru di venue gitu? Enggak. Aku justru malah seneng sih. Akhirnya ketemu kayak gitu. Malah yang ku cari kayaknya itu deh. Tapi jujur, aku dulu sempet kayak, waktu yang aku tadi bilang, waktu kecil tuh kayak di era introvertku, kayak aku ke mall aja, itu aku takut kalau ketemu guruku, kalau ketemu itu, iya tau. Jadi ada kayak takut, anjir, ntar ini ketemu siapa kayak gitu. Itu di era SD kayaknya aku gitu deh. Jadi kayak ini ntar ketemu siapa, aku harus pakai topi atau pakai jaket. Mending nggak ketemu dan nggak nyapa. Kayaknya kamu udah di fase itu kalau sekarang. Kamu malah kebalikanku gak sih? Siapapun itu sih, maksudnya entah itu temen yang dulu ada di satu sekolah yang sama atau bahkan kolega. Kalau misalnya aku pergi, terus ada mereka, aku mendingan gak nyapa deh gitu. Kenapa kamu gak mau nyapa? Apa alasannya sih? Kayak berat gitu loh, kayak membuka, hai ketemu di sini ya. Capek aja sih, aku nggak mau. Kayak mending ya udah ketemunya di tempat yang kita mestinya. Katakanlah kalau aku ketemu kolega ya udah ketemu di situ aja gitu. Kalau tempat lain mendingan ya udah tahu dari jauh tapi nggak usah nyapa. Jahat sih. Aku dulu gitu, tapi terus aku sekarang tuh kayak ketemu teman kayak seneng gitu, kayak wih ketemu di sini. Kayak aku udah dapet kayak benar itu tadi, charge dikit gitu loh. Kayak recharge aja aku ketemu teman kayak gitu. Wow, ternyata interesting perbedaan kita. Kamu kebalikanku di dulu, maksudnya benar. Aku introvert di dulu, terus sekarang extrovert. Terus kamu sendiri dulu sempat extrovert, terus jadi introvert kan? Iya banget. Dulu lebih bersosialisasi sih, lebih ke ikut acara ini, ikut acara itu, beraktivitas lah. Sekarang enggak. Termasuk kayak acara keluarga gitu ya? Iya, itu aku pernah di titik merasa aku nggak normal ya, karena kalau misal ada perkumpulan keluarga besar, aku mending nggak ikut. Aku mending di rumah aja. Aku mending di rumah terus me time, masak. Anjay. Gitu. Kenapa pilihannya nggak ikut? Kenapa nggak kayak misal aku dulu kayak SD tuh, aku nggak mungkin ada pilihan nggak ikut. Pilihanku adalah aku ikut tapi aku akan menyendiri, kayak aku akan kemana gitu, ke kamarnya saudaraku atau apa. Aku selalu gitu dulu. Kenapa kok nggak milih ikut? Karena ya rasanya itu lebih berat untuk faking atau berpura-pura. Anjir. Jadi aku nggak ingin menahan beban itu di pikiran dan pundakku, sehingga aku memberanikan diri untuk aku mendingan nggak ikut. Aku akan lebih everything akan terlihat baik-baik saja daripada aku harus ikut tapi aku menunjukkan wajahku yang tidak ikhlas untuk bersama mereka.
Jadi di sini kita nyiapin beberapa pertanyaan yang nantinya kita acak. Oke, benar kayak gitu. Oke, kita mulai. Nanti berapa pertanyaan kira-kira? 2. Anjir, terlalu dikit. Oh ya, oke. Coba 2 dulu deh. Oke, kita coba ya. Nomor 4, apa tuh pertanyaannya? Ada orang baru masuk grup kerja kalian. Siapa yang ngajak kenalan duluan? Siapa dulu yang mau jawab? Aku. Apa kamu? Aku. Oke. Yang jelas bukan aku sih. Yang ngajak kenalan duluan yang jelas bukan aku. Tapi kalau di kondisi yang harus bertemu dia, nggak usah pakai kenalan. Maksudnya, misal aku harus berkoordinasi dengan dia. Ya udah, aku straightforward bilang kalau oh ya ini ya ABCDE. Tapi nggak perlu yang kayak hai siapa namanya, aku nih Ken, kamu siapa, nggak perlu gitu sih. Dan aku bisa seperti itu. Aku bisa kayak carry on, tapi masih dalam sisi profesionalism. Tapi harus kayak oh ya kenalan dulu ya ini. Tapi bukannya menurutku itu tuh kayak ini nggak sih? Kayak kurang sopan gitu. Enggak, akhirnya butuh waktu lama untuk mengenal dia nggak sih? Nggak apa-apa, kayaknya aku nggak perlu juga harus kenal. Pokoknya kerjaannya jalan dan selesai. Oke, itu berarti kamu nggak akan kenalan duluan ya? Oh enggak. Kecuali kalau dia duluan yang nyapa, halo mbak ini ya, oh ya aku ini. Boleh. Dan itu benar udah terjadi? Oh, udah berkali-kali. Oke, sekarang kayaknya aku. Oh ya, kamu. Kalau aku tuh dari pengalamanku, kayaknya aku yang akan memulai. Tapi aku juga nunggu momen. Jadi misal kayak ada orang baru di kantorku gitu ya. Aku nggak akan kayak, maksudnya nggak akan langsung kayak, kamu effort. Siapa gitu. Ya. Cuman kalau ada waktu luang, kayaknya aku akan mengajak ngobrol sih. Jadi kayak, apalagi kalau aku lihat dia itu kayak nggak sendirian, nggak ada teman. Aku tuh kayak ada rasa kayak kasihan gitu loh. Anjir, kasihan nih anak kayak nggak diajak ngobrol, nggak ada teman. Nah, aku memposisikan kayak misal aku di dia posisi itu kayak gimana. Ya. Jadi kayak gitu. Kenapa aku akhirnya memutuskan untuk itu aja deh. Kayaknya emang aku akan mengajak ngobrol orang-orang baru ini. Terus ketika aku udah tahu sifatnya, ya itu ntar beda-beda sih. Pokoknya first move kamu nggak apa-apa ya kalau harus duluan. Nggak apa-apa, it's okay, malah aku seneng sih. Oke, lanjut kah? Ya, lanjut. Next question. Apa yang bikin kalian nyaman saat bertemu orang baru? Kamu dulu deh. Ini nyambung kayak yang tadi sih. Kalau bertemu orang baru ya, aku ya. Aku tuh nyaman kalau memperkenalkan diriku sih. Kayak itu tuh kayak aku seneng. Tapi jujur aku pernah ada momen kayak aku pernah naik kereta api gitu. Aku ngobrol sama orang pokoknya orang random lah yang baru kenal pada saat itulah. Tapi aku justru bisa kayak bercerita banyak. Soalnya aku ada intensi untuk aku nggak akan ketemu orang ini lagi sih. Gitu. Jadi kayak ya udah, aku bener-bener aku suka kalau orang ini nggak tahu siapa aku tidak tahu siapa dia kayak gitu. Meskipun kadang menakutkan juga kan kayak gitu. Iya, kalau suatu hari nanti ketemu dia lagi dan ternyata punya urusan yang lebih panjang gimana? Nah, jujur aku pernah yang orang itu kereta api itu dia sampai minta nomor WhatsAppku gara-gara terlalu nyaman. 1 jam ngobrol. Oh wow. I cannot relate. Bisa tau gitu. Kalau aku terkejut ya mendengar jawaban. Aku akan nyaman kalau aku memperkenalkan diriku. Justru itu yang paling titik yang paling dar-dar. Yang paling menakutkan gitu. Justru kalau misal di tempat umum atau ketemu orang asing, aku lebih memalsukan identitasku sih. Oh ya, kayak. Ya. Oh, aku bukan nama asli, bukan nickname kayak gitu. Mungkin kok nama boleh lah ya. Meskipun aku pernah memalsukannya. Tapi yang paling sering adalah okupansi atau pekerjaan. Aku mesti pakai aku mahasiswa atau masih sekolah. Intinya begitu, nggak pernah ngasih tahu kalau aku ini sudah bekerja, nggak pernah sama sekali. Kenapa? Nggak nyaman aja, kayak menurutku tuh overshare terhadap orang yang kita sama sekali nggak kenal. Dan kalau ditanya apa yang bikin nyaman ketemu orang baru, ketika dia udah tahu pace-nya ya, karena kalau kita nggak ngerti
sama orang strangers terus kita ngobrol, terus ada kan orang yang kadang nggak ngerti situasi dan kondisi. Iya. Nah itu aku nggak nyaman sih. Bahkan untuk memberhentikan mereka pun aku sungkan juga. Memberhentikan maksudnya kayak Let's say kita udah ngobrol lama gitu. Terus dia kayak nggak bisa berhenti gitu loh. Kamu udah capek. Aku udah capek dan dia nggak bisa melihat itu. Aku pernah gitu. Cuman aku akhirnya yang kayak cut kayak cari alasan atau apa kayak gitu. Oh, nah itu aku orangnya kan sungkanan banget ya. Jadi aku tend untuk menahan itu meskipun itu melelahkan. Akhirnya ketika orang itu dan kami berpisah, aku kayak oke, jangan ganggu aku cranky gitu. Dari 2 pertanyaan kita udah beda sih emang. Udah kelihatan banget. Iya. Lanjut? Ya, pertanyaan terakhir. Terakhir. Ini, pernah pura-pura sibuk biar nggak harus ikut acara sosial? Nggak tahu ya, itu acara sosial tuh apa berarti? Kantor atau kayak diajak teman mungkin ya? Benar, mungkin lebih ke relate acara kantor ya. Kantor apa ini? Sosial? Ya kita anggap kantor aja ya kayaknya. Pernah. Kamu? Iya. Oke. Aku bilang pernah, yes. Aku pernah beralasan untuk aku belum selesai nih ngerjain ini, sehingga aku membiarkan diriku di depan komputer sedangkan yang lain sedang bersosialisasi makan tumpengan. Padahal kamu itu nggak ngerjain. Nggak ada apa-apa. Aku cuman sedang nggak kuat aja untuk berada di kerumunan dan aku kayak nggak tahu gitu loh apa yang harus dibahas. Itu it's not my thing dan melelahkan sekali. Kecuali kalau itu sama teman-teman lamaku ya, kayak teman-teman dari kecilku yang aku ketemu dan diem aja tuh bukan sesuatu beban. Tapi kalau sama orang yang bukan seperti itu, aku nggak. Soalnya teman-teman lamamu kan pasti juga paham kan kayak karaktermu kayak gimana kan. Benar. Jadi ya udah mereka tahu aja kayak waktunya kan istirahat kayak gitu. Kalau kamu pasti akan. Sebenarnya kalau aku tuh pernah aku pura-pura sibuk. Tapi aku pada waktu itu kayak kamu pernah. Terus ada juga tuh aku jadi udah di acara tersebut. Ternyata aku nggak nyaman gitu. Kayak ternyata aku nggak nyaman sama ngobrol sama mereka ini kayak gitu, atau ya wes nggak tahu apa yang mau aku bahas. Aku pernah ada momen akhirnya aku kayak ya udah HP-an aja kayak sibuk aja kayak gitu. Karena emang nggak cocok sama vibe-nya. Bahkan aku pernah kayak memasukkan aku telepon orang aja sampai aku tahu kayak gitu pernah aku. Iya. Memasukkan kayak telepon biar nggak diganggu dan. Tapi beneran telepon sih. Cuman ya udah bahasnya sama temanku cuman kayak harusnya nggak urgent tapi aku telepon aja kayak dia. Hanya untuk menghindari. Betul sekali. Suasana yang nggak oke menurutmu. Kayaknya itu benar sih. Kadang ekstrovert pun lelah juga kalau dapat kayak yang nggak selaras ya. Iya makanya itu. Oke. Oh ini seru banget ya omongannya. Obrolan kita seru sekali. Seru. Tambah lagi ini. Pertanyaannya adalah kalau lagi makan sendirian di restoran, apa yang kalian rasain? Apa ya makanannya nggak sih? Kita rasain. Gak mungkin social anxiety-nya maksudnya pertanyaan itu. Yang dirasain tuh apa ketika nggak ada teman ngobrol ketika makan? Bukan rasa makanannya ya. Itu kan tergantung restorannya. Siapa dulu yang mau jawab? Aku udah gantian ya. Oke. Kalau aku tuh sebenarnya kalau makan sendirian tuh udah sering sih makan sendirian di restoran atau di rumah makan kayak gitu, dan merasanya ya biasa aja sih kayaknya. Soalnya kan sambil kadang HP-an kayak gitu kan sekarang makan, jadi nggak fokus juga ya kayaknya karena HP-an gitu. Cuman kalau aku misal makan sendirian terus di dekatku itu ada orang, aku akan ada ngobrolnya tuh kayak jadi kayak ini sih etika aja sih, kayak Pak makan dulu kayak gitu. Aku akan selalu gitu. Aku tadi mau tanya itu loh, gimana kalau kayak gitu. Iya. Kayak gitu sih. Kalau itu terjadi terus depanmu kosong, terus ada orang datang, kamu akan seperti apa? Iya kayak gitu. Jadi kayak aku akan apalagi aku yang lebih muda ya, aku akan kayak bilang ya monggo mari makan kayak gitu. Mempersilahkan. Iya. Cuman kalau ekstrovert kayaknya makan sendirian nggak ada masalah sih. Nah itu dia, kalau itu kan dari kamu ya. Kalau misal aku karena introvert, aku kemana-mana juga nggak masalah.
udah sering juga makan sendiri, pergi kemana-mana sendiri, solo traveling atau bahkan nonton tuh udah nggak apa-apa ya. Aku nggak terganggu adanya aku pergi sendiri dan melakukan aja sendiri. Oke. Tapi aku punya teman tuh yang ekstrovert memang, tapi dia nggak bisa sendiri. Oh iya? Iya, jadi kayak ini sesuatu yang berbeda ya. Kamu tadi bilang kalau memang aku social butterfly katakanlah, tapi ketika makan atau kemana-mana sendiri kamu bisa. Tapi temanku ini yang sama-sama ekstrovert tapi dia nggak bisa, dia nggak berani untuk makan sendiri di restoran atau sampai nggak berani gitu? Iya, dia sampai mendingan aku makan di rumah aja deh, pulang gitu. Kenapa ya? Nggak tahu. aneh sih. Tapi ya ada juga sih, kayak misal kalau aku nonton tuh juga paling nggak bisa sendiri sih. Serius? Nggak bisa nonton. Jadi nggak pernah nonton sendiri? Pernah, kalau itu film yang emang nggak ada temen yang nonton. Nggak ada ya, nggak ada pertanyaan itu aman jadi aku sebutkan. Jadi nggak apa. Oh ya, aku suka banget sih nonton. Anyway, kalau ngomongin nonton sendiri ya itu aku nyaman. Apalagi kalau nonton kan ya fokus ya. Kalau misalnya ada temannya pun nggak apa-apa, tapi ya teman aja gitu, nggak yang berdiskusi ketika film. Mungkin itu juga nyambung ke orang extrovert atau introvert ya, aku nggak ngerti ini secara saintifik itu nyambung apa enggak. Jadi kalau aku orangnya yang bisa dibilang tadi berdasarkan MBTI introvert, ketika nonton film sih aku nggak ingin berdiskusi ya, takut ke distract. Dan kalau misal yang tadi di restoran itu, terus misal ada orang, aku lebih berharapnya tolong jangan duduk di depanku. Lebih kayak gitu sih. Dan kalau memang itu terjadi, kalau memang orang itu duduk di depanku, aku biasa aja, aku nggak ada sense yang mari makan dulu, itu enggak. Ya udah kayak cuek aja. Aku cuma cukup iya silakan, udah silakan duduk di depanku ya maksudnya. Tapi aku nggak akan yang kayak iya mari makan dulu, enggak. Soalnya kalau tempatnya rame itu kan pasti ya mau nggak mau kamu akan ada kesempatan orang itu akan duduk depanmu kan. Kalau misal tempatnya tuh rame banget loh. Kalau gitu dan aku sendiri mendingan aku nyari tempat lain sih. Aku putar balik. Sampai segitunya. Iya. Wow. Nggak expect sih aku. Iya. Meskipun kamu udah kayak ngidam kayak aku pengen makan di sini kayak gitu, ternyata ketika datang rame banget gitu. Enggak, aku akan putar balik kucing. Wow. Iya, atau drive-thru itu kan aman ya. Drive-thru itu kayak udah makan aja di kendaraan gitu. Sendirian kan aman, nyaman, sunyi dengan isi pikiranku sendiri. Oke. Udah ya berarti ya? Ya, okay. Jawaban kita itu. Ya. Gimana? Mau satu lagi? Tadi kita berapa sih? Udah 4, udah cukup. Jangan banyak-banyak. Oke. Ya, sekian begitu sih konten kami kali ini. Mudah-mudahan menghibur. Ini menghiburku juga sih. Ini kayak pelatihan untuk Niken sih. Oh iya. Biar dia berani untuk mengekspresikan diri. Anjir. Iya. Ini adalah akan menjadi konten pertamaku. Jadi terima kasih. Oke. Dadah. Dadah.